Halo, saya Lutfi, balik lagi di channel Seni Budaya SMA 3 Kota Serang. Ini tadinya hanya konten video, cuma belum tahu ini mau jadi podcast atau enggak. Kenalin dulu aja, di sini ada guest saya, seorang praktisi seni. Nah, kenalin nama dulu kan orang saya apalnya Ijal, Kang Ijal Suling. Kang Ijal mana? Ijal Suling, Ijal Bangsing, pokoknya Ijal Tiup. Sebenarnya telok nyuling nama. Nama fokus kepada calung indie. Fokus ke calung indie. Oke. Lalahunan sebentar dulu. Jadi perkenalkan dulu. Ya, oke. Nama Rijal Mahfud. Asal dari Cibaliung, tinggal lahir di sana. Terus sekolah SMA sempat di Pandeglang. Cibaliung, Pandeglang. Iya. Oke. Pandeglang. Jadi ini sebetulnya kan channelnya dikhususkan untuk kegiatan seni atau sivitas akademika SMA 3, tapi karena guru seninya kesana kemari, base-nya kadang di Pandeglang, kadang di Serang. Jadi berhubung lagi di Pandeglang, ngobrolnya sama praktisi yang ada di Pandeglang. Jadi Kang Rijal Mahfud. Rijal Mahfud. Asli dari Cibaliung. Asli Cibaliung. Okay. Sempat kuliah masih kuliah masih berarti ya masih di alhamdulillah udah 5 tahun udah 5 tahun ya, oke. Can lulus kuliah di ISBI Bandung, ambil jurusan seni musik, prodinya angklung dan musik bambu. ISBI Bandung, Institut Seni Bela diri. Institut Seni Budaya Indonesia. Tapi kadang ada yang ini jadi si ISBI itu diganti bukan seni budaya lagi. Ya, tapi jadi Institut Seni Berbasis Improv. Institut Seni Berbasis Improv. Ya. Itu jokes lah ya. Jokes kampus. Ya, jokes kampus. Karena kurang literasi atau gimana? Ya, emang gimana ya? Kadang mahasiswa ISBI itu ayeuna kieu gitu, isukan mah beda gitu. Sekarang mau gini, nanti mau beda lagi gitu. Jadi terus apa yang menyebabkan awal mula Kang Rijal ini bisa pengen tertarik kuliah ke ISBI? Awal mula berarti kita mundur dulu nih, balik ke awal mula gimana Kang Rijal bisa kenalan sama dunia seni inilah gitu. Dulu zaman masih sekolah di Cibaliung ya, waktu MTS dulu. Waktu itu seneng sama band namanya Jihad. Band metal? Iya. Terus dari situ kan banyak tuh ngepoin band-band metal gitu ya. Ketemu Jasad. Iya. Nah dari situ ada si band metal gitu, tapi pakai kalinding gitu ya. Alat musik tradisional. Nah dari situ mulai sama temen di sana, ayo orang nyobaan bikin gitu. Bikin si alat musik tuh kayak kalinding, celempung dulu. Ya. Walaupun gagal gitu. Berarti tertarik dulu teh bisa ngedenger Jihad sama ketemu Jasad dulu. Basicnya apa? Pemain gitar? Enggak juga, emang senang aja gitu. Senang aja. Seneng. Terus ketemu sama Jasad. Nah dari situ ngelihat ada alat musik tradisi gitu ya. Menarik juga gitu ini. Nah dari situ akhirnya ikut ekskul kesenian di sekolah. Dulu SMA 2 mulai ekskul kesenian ketemu sama Paparwa. Nah dari situ dicekok dicekok ya. Dicekok dikeluarkan, didoktrin sama Paparwa lah kurang lebih. Sambil emang dari awal kan Kang Rijal juga emang ada niat gitu ya, ada seneng gitu, ada passion untuk musik. Nah terus yang saya lihat nih langsung berarti long story short sampai sekarang kuliah di ISBI. Terus yang saya dengar kan Kang Rijal juga sering berkegiatan, salah satunya dengan alat musik yang juga kita kenal bareng-bareng, itu namanya adalah calung renteng. Nah perbedaannya apa sih sama calung biasa? Mungkin orang Sunda di Jawa Barat taunya calung, bahkan saya sendiri juga taunya kan calung gitu. Bedanya dengan calung renteng itu apa? Pertama mungkin dari teknik main. Jadi kan calung tuh banyak ya, ada calung jinjing ya, yang dipakai sama Daso ya, gini ya. Jadi ada kayak dipegang gini tusuk satenya ya. Terus ada juga calung arumba. Nah calung arumba mah ya gini, nadanya kromatik gitu. Nah kalau si calung renteng dia mainnya emang vertikal ke atas gitu.
dan permainannya juga emang gini gitu, mainnya ke atas. Kalau calung gambang gitu ya, calung arumba gini, calung jinjing gini gitu. Itu mungkin yang membedakan salah satunya ya. Berarti kalau misalkan kalau yang saya tahu tentang calung, berarti kan kalau calung kan kurang lebih kan rada ngebodor ya. Sedikit ya gitunya. Pertunjukan package-nya bukan alat aja gitunya, pertunjukan calung gitu. Tapi berarti kalau calung renteng gitu ke atas mainnya gitu tidak bisa mobile atau? Iya. Tidak bisa dibawa jalan. Tidak bisa mobile. Emang tadinya juga si apa ya? Kalau misalnya ngomongin fungsi, si calung renteng ini tuh fungsinya buat menghibur diri sendiri dan menghibur Nyi Pohaci, Dewi Padi. Nyi Pohaci. Itu kan Dewi Padi yang dipercaya oleh masyarakat Sunda gitu. Di daerah sana ya, di Cibaliung, Cibitung gitu. Sampai sekarang pun ya masih dipercaya. Kayak apa namanya? Kalau misalnya si Padi kelihatan kayak punya penyakit gitu, nah itu tuh didoain sama lagu-lagu gitu tentang itu. Medianya melalui calung renteng ini. Ya, medianya si calung ini. Berarti budaya sampai sekarang masih ada itu. Sampai sekarang masih ada. Nah, tapi emang nggak semua gitu ya. Cuman beberapa yang masih gitu, masih pakai itu. Jadi kurang lebih perkembangannya hampir sama berarti ya dengan calung yang ini, dengan calung yang maksudnya calung yang saya tahu gitu, calung yang berada di daerah Sunda lah gitu umumnya. Ada di sana juga yang maksudnya calung jinjing itu tuh sampai gitu nyebar ke sana ya. Cuman kalau dulu menurut si pelakunya gitu ya, si Abah Kalimi, nah di Cibaliung tuh rata-rata hampir semua petani yang punya huma gitu ya, mainin itu. Mainin si calung renteng itu. Jadi memang si calung renteng ini emang udah sering, maksudnya alat musik yang jadi kesannya jatuhnya bukan alat musik atau ya kayak apa gimana? Ya, atau instrumen kalanganan disebutnya. Instrumen kalanganan. Nah, apa itu istilah apa itu, Bang? coba di-share dulu. Buhun banget ya. Buhun banget. Soalnya redaksinya waduh takutnya anak-anak audiensnya ini belum pada tahu ini. Jadi kalanganan tuh istilah buat apa ya? Bukan orang. Jadi instrumen yang dimainkan fungsinya untuk menghibur diri sendiri gitu. Untuk menghibur diri sendiri. Disebutnya ya kesenian kalanganan gitu. Kayak suling juga awalnya kan gitu ya. Bukan buat maksudnya main di hajatan gitu. Bukan main di apa? Di pertunjukan yang inilah gitu. Bukan konvensional gitu. Bukan diperuntukkan untuk apa? Dipertunjukkan gitu ya. Hanya sebagai alat musik aja. Berarti kalau kita ngomongin apa instrumen kalanganan, berarti nggak ada nada dasar atau tonalitas, frekuensi di situ. Ada. Kenapa ada? Ada patokan berarti? Atau gimana? Ya, kan setiap orang, misalkan saya juga petani, Kang Ijal petani, misalkan ada Kang Ipong petani, kita punya sama-sama calung renteng. Apakah ada kesepakatan di situ? Ya mungkin dulunya ada. Jadi emang apa ya? Si itu tuh entah kapan gitu ya dibikinnya. Tapi jadi si kayak misalnya orang nenek moyang nih. Orang bikin calung renteng eta. Yang babaturan misalnya, "Woi, kieu ya gini aja nih si tangan nadanya." Nah udah gitu tuh diturunin gitu, anak cucu ngeliat gitu, ngedengar ya. Nah dari situ akhirnya sampai sekarang pun masih kayak gitu nada terus lagu pun nggak jauh, maksudnya si Abah Kalimi bawain lagu The Beatles pakai calung gitu, belum kesana. Tapi apa nadanya yang digunakan apa sama? Daminatilada. Iya, Daminatilada. Pentatonisnya Salendro, tapi pentatonisnya Salendro. Nah, sida saya dan sida Kang Ijal mungkin beda. Mungkin beda. Mungkin banget. Dan kadang si Abah Kalimi juga ya. Kan si Salendro mah kayak misalnya Daminatilada 1 2 3 4 5. Nah, si da-nya tuh bisa aja di 2, di 1, di 3 gitu. Nah, jadi nggak apa ya, nadanya tuh sama aja gitu, mau do-nya mau dimanapun bisa gitu. Kalau yang saya tahunya gitunya untuk yang nonton ya, correct me if I'm wrong. Jadi prinsipnya Salendro kan frekuensinya sama ya. Iya, sama. Da kami karena tapi itu sama kan naiknya frekuensinya gitu. 40 kalau nggak salah 40 atau 80 gitu. 80. Jadi rata. Rekdana di mana kedengarannya sama gitu, bisa aja. Nah, yang saya tanyakan kan kalau gamelan mah kan bisa apa ya, mengarana gamelan nya bisa bebarengan gitu, jadikan main banyak gitu, banyak satu ensemble ya, satu ensemble. Nah, di calung renteng
Udah gitu juga sekarang. Ada ensemble-nya berarti. Jadi kayak si calung renteng nih, temennya tuh si instrumen pendukungnya ya. Ada toleat itu alat tiup. Terus ada dog itu perkusi. Terus vokal sama calung renteng, dog, vokal, toleat sama kecerek. Jadi lima orang itu satu ensemble-nya biasanya gitu ya. Terus gimana mengkombinasikannya ketika kita tidak tahu nasi calung iya jeung si toleat itu cuma apakah dirasa wae? Apakah bisa dituning? Wah, gimana? Dirasa sih kayaknya. Soalnya saya pernah dengar gitu ya. Kadang toleat mah mana gitu, calung mah mana. Mungkin mereka mau menikmati aja gitu ya. Enggak maksudnya enggak mikirin idona di mananya, nu aing masalah gitu dona. Tapi emang kayaknya punya rasaan gitu ya. Emang mungkin si toleatnya yang udah waktu saya dengar gitu ya kurang baik gitu, kurang layak. Tapi ada sebuah rekaman yang dia main tuh ya enak gitu, bareng dan satu tonal gitu si calung sama toleat tuh. Soalnya kan kalau instrumen lain mah ya kayak dog gitu, terus vokal ngikutin lah enak gitu ya. Kecek juga kan nggak punya nada gitu, ritmikal. Berarti belum ada yang mengkaji itu TK cerita tentang calung ensemble, calung renteng bersama kawan-kawan ini belum ada. Belum ada. Nah, kan terus gimana caranya kita bisa menerapkan atau katakanlah dalam tanda kutip melestarikan gitu ya, seperti banyak orang yang bilang itu melestarikan. Harusnya kan selalu berangkat dari pengkajian dulu ya. Gitu. Memang ketika kita belajar tentang musik gitu ya, dari yang saya tahu harus selalu berangkat dari praktek. Tapi kalau misalkan ada siswa nih nanya ini nadanya apa gitu, ini segimana gitu apa gini. Nanti yang dikhawatirkan ada fenomena si yang di peserta pembelajaran itu ketemu calung kok beda suaranya, nanti gimana cara menjelaskannya menurut kami jangan aja gitu ini mah. Kalau menurut saya memang maksudnya harus ada standarisasi ya. Kayak misalnya beda kalau misalnya kita ngedengerin calung renteng gitu ya yang di Cibaliung sama gamelan misalnya di Jawa Barat, padahal sama-sama salendo gitu ya. Tapi emang kerasa beda gitu. Nah itu tuh harusnya ada yang mengkaji secara lebih dalam gitu ya mengenai frekuensi, terus nada dasarnya di mana nih biasanya gitu, satunya di mana, terus dari jumlah tabung juga ya itu ngaruh gitu, dan diameter dan lain-lain gitu. Jumlah banyaknya. Nah yang saya temukan gitu di catatan Japun kalau nggak salah. Apa itu teh? Jadi dia seorang etnomusikolog gitu yang pernah nulis tentang calung renteng. Spesifik Cibaliung atau enggak? Ini calung renteng ini hanya ada di Cibaliung atau enggak? Enggak juga. Terus yang membedakan calung renteng Cibaliung dengan calung renteng yang lain? Banyak lagu dan misalnya penempatan ya. Kalau si Cibaliung mah calung renteng Cibaliung, si tabung yang kecil yang tinggi itu di bawah. Berarti nada yang tinggi, nada yang tinggi di bawah, yang rendah di atas. Berarti nada gini ya berarti atas. Saya ngelihat di Tasik ada itu dibalik. Jadi yang gede di bawah, yang kecil di atas. Terus kalau di catatan itu bukunya ada Kongres Kebudayaan Jawa kalau nggak salah. Nah di situ tuh dijelasin kalau calung renteng itu tabungnya ada yang 12, jadi 2 oktav lebih 2 nada. 2 oktav lebih 2 nada. Kok penyebutannya oktav? Atau 2? Maksudnya 2 oktav? 2 oktav. Jadi 5 kan ya. Oh, 1 oktav kan 5. Pentatonis. Pentatonis. Enggak, kalau oktav kan 8. Ya mungkin oktav pentatonis mungkin. Oh, oktav pentatonis. Iya. Sagembiung menurut. Sagembiung lebih tepat. Soalnya yang ngomongin satu oktav 8, satu oktav. Soalnya jadi 8 jadi 8. Yang nulisnya tuh orang barat gitu itu tuh. Orang barat, orang Belanda atau orang mana gitu. Jadi ada 12 nada itu tapi di daerah Jawa Barat dan Banten gitu ya. Nah, sampai sekarang si Abah Kali ini masih
masih memakai itu gitu 12 nada. Tapi kalau di daerah Banyumas kalau nggak salah itu tuh si tabungnya ya ada 17 nada. Terus ada juga kayak penamaan dari nada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada yang kalau nggak salah. Oh iya, sebuah kotretan ya nampaknya ya. Nih, jadi nomor 1 tuh Singul namanya, da-nya ya. Nomor 2 Jungjerong, nomor 3 Ambruk, 4-nya Engklok, 5 Panca, 1 lagi Keda lagi ya, Singgul Alit. Nanti kita munculkan juga di sini. Nah, ini ada juga di relief Candi Borobudur. Si Calung Renteng itu. Ternyata muncul di salah satu relief yang ada di Candi Borobudur. Iya. Nah, ini dokumentasinya nih, ya. Oke, sip. Nanti kita perlihatkan juga untuk buat kalian gitu ya. Ini ada foto dan juga ada beberapa dokumentasi catatan juga gitu tentang Calung Renteng. Oke, kita lanjut. Siap. Tadi udah mulai ngomongin nih Abah Kalim. Sebenarnya Abah Kalim itu siapa, Kang? Abah Kalim itu pelaku Calung Renteng yang masih hidup sampai sekarang, dan kayaknya cuman dia gitu di Pandeglang ya yang masih main gitu. Praktisi Calung Renteng. Iya. Nah, beliau umur berapa sekarang kira-kira itu? Sekarang kalau sesuai KTP ya, sesuai KTP 83. Apa alasannya beliau masih memainkan Calung Renteng gitu? Ya, pertama mungkin resep ya. Pernah ditanya sih kenapa sih Bang sekarang masih main gitu. Pertama itu resep. Ya. Terus mun misalnya lain ku aing geus hade gitu. Tapi yang kayak gitu tuh. Berarti tapi hanya sebagai minat untuk dalam konteks senang mainin aja ya. Unsur-unsur yang tadi Dewi Padi. Oh itu masih ada nggak sih gitu? Atau masih diterapkan nggak sama beliau gitu? Kalau untuk itu kayaknya sama anaknya yang kayak kan ada kidung tuh, namanya kidung lutung kasarung. Nah itu yang biasa dipakai buat pengobatan padi gitu ya. Nah itu biasanya dinyanyiin sama anaknya cewek. Berarti masih ada gitu. Iya, kalau calungnya nggak ada, justru anak cucunya tuh nggak ada yang bisa. Maksudnya setiap diajarin pun katanya susah gitu, ternerap. Akhirnya dia ya udahlah mungkin gitu. Nah ketika saya nyoba gitu ya, datang dan pengen latihan, ya lumayan mungkin bisa. Akhirnya si abahnya tuh ngomong kayak si Gana kamaneh jal gitu. Itu kayaknya kamu jal. Ya kayak ke kamu jal. Siapa tahu ini audisi tidak paham. Ya. Kayaknya ke kamu ini ya. Itu menurut si abah. Nah dari situ berarti yang saya tahu berarti Kang Ijal ini juga bikin sebuah wadah gitu ya. Untuk melestarikan atau gimana atau gimana redaksinya. Nah yang saya tahu gitu ya Kang Ijal tuh sering saya lihat juga gitu, maksudnya beberapa video gitu, cuma saya belum pernah ke tempatnya langsung gitu. Jadi ada tempat kalau saya tidak salah gitu namanya Buatan Cibaliung. Nah itu saya juga sering lihat Kang Ijal tuh mainin calung di situ kan, Calung Renteng itu. Nah sebenarnya tempat apa sih itu? Itu adalah kebun seni. Kebun seni. Kebun seni. Jadi ceritanya emang maksudnya waktu Covid kemarin gitu ya, kan lama tuh kuliah gitu, libur. Akhirnya balik ke kampung, terus kayak anjir gini-gini aja gitu. Akhirnya bikinlah suatu gitu, wadah berkreativitas gitu di lembur, di kampung. Akhirnya saya dan teman-teman gitu kepikiran bikin sebuah wadah yang emang pengen ngewadahin itu gitu. Nah akhirnya pada ngumpul tuh orang-orang yang satu frekuensi gitu, bikin Buatan Cibaliung. Terus kayak kita ngebahas kita mau ngapain aja gitu ya. Nah dari situ kita sepakat kalau kita pengen kayak konsen di kesenian dan pertanian gitu. Kesenian dan pertanian. Ya, tapi emang kalau si pertanian sih kita masih kayak belajar gitu, nyoba-nyoba pengen ngebon gitu. Walaupun ya masih amatir gitu ya. Terus ada kaitannya nggak dengan pelestarian Calung Renteng atau itu mah berbeda cerita aja?
Enggak, itu emang maksudnya salah satu tujuan juga ya. Jadi kita kayak bikin gerakan Cibaliung Pride gitu di sana tuh. Cibaliung Pride. Nah, jadi selain apa namanya kita bikin lagu gitu ya di sana, kita juga kayak ngangkat-ngangkat soal kebudayaan di sana ada apa aja, terus kearifan-kearifan lokal gitu, terus makanan. Makanya kita sekarang tuh kayak jualan gula, jualan beas suma gitu, beas suma. UMKM lah gitu. UMKM. Sama nih, Usaha kamu gimana kamu? Usahamu gimana kamu? Jadi sebenarnya apa sih yang digaungkan oleh buatan Cibaliung itu? Kalau kami sih seakan-akan buatan Cibaliung itu punya produk apa gitu buatan gitu kan. Jadi Cibaliung made by Cibaliung gitu kan. Made in Cibaliung gitu. Apa sih produk apa sebenarnya yang ditawarkan oleh buatan Cibaliung? Pertama kami jualan hasil bumi seperti beras suma, gula merah Cibaliung, gula merah. Baru itu sih kayaknya, dan hasil kita berkebun gitu ya. Kayak apa? Kita di sana dulu sempat nanam talang. Talang tuh bunga gitu ya. Nah, itu bisa dibuat jadi teh. Dari sana kita dulu tuh sempat ngejual si daun tehnya itu. Nah, selain hasil bumi, kita juga aktif di kesenian gitu ya. Jadi bikin lagu. Kita udah bikin 2 kemarin yang udah di record gitu. Oke. Nah, itu juga si lagu-lagunya ya tentang kayak cerita rakyat di sana gitu. Cerita rakyat di Cibaliung. Terus juga ya kita pengen bikin kayak ruang kreatif gitu di sana tuh. Jadi kayak kan banyak sekolah gitu ya di sana tuh. Kadang kita ngajak ayo pentas di kebon gitu. Nah, kebon juga ada kayak semacam amphitheater gitu. Jadi ada panggung di sana tuh. Ada tempat lah, ada space ya. Ada space gitu. Oke. Terakhir lah, mungkin takutnya terlalu panjang. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan setelah ini ya, nanti kita mungkin ada ngobrol lagi di episode berikutnya. Ini kalau misalkan ini untuk terutama buat saya sendiri orang Pandeglang atau mungkin ada orang-orang di sini yang menyaksikan ini, gimana sih caranya? Saya pengen tahu mengenal tentang calung renteng. Saya harus kemana? Mungkin nggak saya datang ke buatan Cibaliung, atau saya harus mencari Abah Halimi, atau saya mencari Kang Ijal. Harus bisa gimana? Aja. Apa yang saya harus lakukan kalau saya pengen tahu tentang calung renteng? Kalau arsip-arsip kita udah nyoba sedikit gitu ya, ngupload di YouTube-nya buatan Cibaliung. Dokumentasi lah. Dokumentasi. Nah, nulisnya pakai jangan lama. Boyatan Cici Balioeng. Kenapa itu harus ejaan nama? Ya, itu mah emang karena senang aja. Senang aja. Maksudnya saya dan kawan-kawan gitu resep pada hal-hal yang historis gitu, rada historis gitu. Ya, rada historis. Iya, gitu. Terus gimana cara, mungkin nggak saya datang, misalkan ada orang datang, Kang Ijal, saya pengen pengen tahu sama calung renteng, boleh nggak saya datang ke buatan Cibaliung untuk pengen nyobain main calung renteng? Iya, boleh banget. Ada di sana calung banyak. Itu gimana cara menghubunginya? Apa di sosmed? Bisa DM aja di IG buatan Cibaliung, Instagram, kalau enggak di IG saya Rijal dan Mahfud. Bisa. Jadi buat kalian yang pengen penasaran tentang kayak gimana sih culture yang ada di Cibaliung, kesenian yang ada di sana, terus produk tadi yang ditawarkan, hasil buminya, dan bahkan kalian bisa langsung main calung rentengnya juga, biar nggak penasaran gitu gimana keseniannya. Oke, Kang Ijal, terima kasih atas waktunya. Ini rada serius, padahal di sini ada penonton ya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa share, komen, subscribe.